Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan kembali ke pembahasan materi leadership, melanjutkan pada slide yang kemarin ya. Kita akan lanjut langsung saja. Oke. Lanjut. Oke, ini slide berikutnya adalah prinsip utama dalam leadership. Kita akan sekarang bahas prinsipnya. Kalau tadi kan sudah pengertian-pengertian. Prinsip utama leadership itu ada 3. Managing the self, managing the people, managing the task. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengelola diri sendiri, bisa mengelola orang-orang di sekitarnya, timnya, bisa mengelola tugas atau targetnya. 3 hal. Nah, kalau kita lihat urutannya kenapa sih self duluan? Karena managing the self adalah yang pertama dan utama. Karena pada dasarnya pemimpin itu adalah keteladanan. Bagaimana kita bisa mengelola orang kalau kita tidak bisa memberikan contoh. Oke, besok pagi semuanya tertib ya, masuk jam 7. Tapi setiap kali saya ngomong masuk jam 7, saya masuknya setengah 8. Akhirnya orang-orang misalnya masuk jam 7 itu karena takut ada punishment, bukan karena pemimpin yang memberikan contoh. Orang-orang akhirnya patuh mengikuti perintah itu karena takut gitu. Bukan karena dia tergerak untuk patuh, dia tergerak untuk mengikuti aturan, bukan. Nah, ini makanya menggerakkan tadi sifatnya bukan perintah, tapi menggerakkan tuh bagaimana pemimpin tuh bisa masuk dalam hati, kemudian dia memobilisasi semua aktivitas dalam motivasi yang bagus gitu. Tadi ya saya sampaikan motivasi itu arahnya berhubungan dengan nasihat visual tadi di awal. Jadi managing self, kita kelola diri sendiri dulu, baru kemudian kita bisa mengelola orang, baru kemudian bisa mengelola tugas. Kita nggak bisa ini mengelola tugas kalau kita nggak bisa menggerakkan orang. STII nanti, misalnya tahun 2030 gitu. Ini harus bisa menjadi sekolah tinggi yang terbaik di Asia Tenggara misalnya. Itu targetnya. Kita nggak akan bisa mencapai itu jika kita tidak bisa menggerakkan orang dan tugas-tugas yang di dalamnya. Dan kita nggak bisa menggerakkan orang kalau kita tidak bisa mengelola diri sendiri. Makanya untuk prinsip yang utama dalam leadership ada 3, managing the self, managing the people, managing the task. Kita lanjut sekarang. Prinsip leadership ini kalau menurut Tom Peters itu luar biasa dia dalam teori-teori dan motivasi leadership. Itu ada 3, ini sebenarnya mirip dengan tadi ya, ada 3 adalah visionary, talent developer, dan profit mechanic. Ini mirip sebenarnya. Seorang pemimpin itu harus memiliki visi. Jangan sekedar tugasnya cukup untuk menggerakkan orang sampai bulan ini, setahun ini, tapi memiliki visi ke depan. Semua tugas yang dijabarkan dalam harian, bulanan, tahunan ini mengarah kemana? Dan gak cukup itu, dia memiliki visi dan dia bisa menginspirasikan visi itu ke semua timnya. Sehingga semua timnya ketika dia melakukan pekerjaan itu mengarah ke visi yang sama. Kemudian yang kedua, talent developer. Seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar bisa menyuruh, tapi bisa membuat orang yang awalnya pasif bisa menjadi aktif. Orang yang awalnya gak bisa menjadi ahli. Talent developer, dia mengetahui talentnya apa, bakatnya apa nih orang-orang ini. Kemudian dia bisa menggerakkan orang-orang itu untuk mencapai profit mechanic. Menjadikan semuanya itu mengarah ke keuntungan. Keuntungan ini jangan selalu diartikan dengan keuangan, tapi keuntungan itu bisa banyak hal. Branding dan lain sebagainya. Keuntungan adalah besarnya organisasi juga sebuah keuntungan. Jangkauan organisasi juga sebuah keuntungan. Bagaimana dia memiliki visi menggerakkan orang untuk mengarah ke sebuah keuntungan. Ini prinsip oleh Tom Peters. Nanti diskusi kita lebih banyak dalam pertemuan-pertemuannya. Ini bedanya manajemen dan leadership. Manajemen dan leadership, mana yang lebih penting? Nanti kita bahas. Manajemen adalah kemampuan mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan hasil. Planning, organizing, actuating, itu manajemen. Nah, kalau leadership, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, mengilhami visi bersama, menjadi teladan, memotivasi, mendorong keberhasilan.
perilaku ini tidak terbatas pada formal leaders, tapi dapat ditunjukkan oleh semua orang. Jadi leadership itu bisa ditunjukkan semua orang. Kalian mungkin bisa melihat ya, tadi saya contohkan di kampung atau mungkin dimanapun. Kadang orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan itu memang tadi dalam kritikan tadi ya, itu tidak memiliki posisi sebagai orang pemimpin, tapi dia dipatuhi tanda kutip oleh semua orang. Jadi bedanya manajemen dengan leadership. Oke, lanjut. Kita ke gaya kepemimpinan. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya gaya kepemimpinan itu banyak sekali, saya tapi akan ambil 3 saja yang lebih ini ya, lebih terkotak gitu. Artinya pembedanya sangat jelas. Pertama adalah demokratis, konsultatif. Pemimpin mengambil keputusan, anggotanya harus mentaati. Untuk anggota baru, ini untuk anggota baru ya. Tidak disiplin, prestasi menurun. Untuk mulai usaha baru, usaha dalam bentuk kritis. Ini kebalik, ini maaf ini. Maaf ini kebalik. Ini saya edit nanti ya. Jadi demokratis, saya minta waktu sebentar. Ini saya edit jadi ada yang janggal makanya. Ini selesai. Oke, selesai. Otoriter yang pertama. Tadi kebalik. Otoriter atau autokratik. Itu pemimpin mengambil keputusan, anggota harus mentaati. Pokoknya hari ini harus masuk jam sekian. Pokoknya besok kamu pindah ke posisi depan. Tanpa meminta persetujuan. Ini bagus untuk anggota yang baru. Artinya tim baru, untuk orang-orang yang tidak disiplin, prestasi sedang menurun, memulai usaha baru, usaha dalam kondisi kritis, otoriter bagus nih. Asal pemimpinnya memiliki visi. Karena nggak mungkin kan orang yang nggak disiplin kemudian kita tanya, enaknya besok hukumannya apa ya? Gitu. Kelamaan. Atau mungkin besok karena ini sangat kritis, besok masuk jam berapa ya? Jam 7 atau jam 8? Jam 9 Pak. Oke jam 9 gitu. Nggak masuk nanti. Jadi otoriter itu tuh bagus untuk pada kondisi tertentu. Demokratis. Pemimpin dan anggota sama-sama membuat pemecahan masalah, anggota mengungkap gagasan, pemimpin mengarahkan. Ini banyak yang sekarang sedang didengungkan ya, demokratis, alam-alam demokratis, kemudian era kepemimpinan demokratis itu. Apakah itu bagus untuk semuanya? Kita lihat nanti. Bebas, free reign, partisipatif. Anggota diberi kebebasan mengembangkan kreasinya. Ini bagus untuk anggota yang memiliki keterampilan tinggi, cerdas, bermotivasi tinggi. Ini misalnya untuk advertising. Ini bagus. Jadi nanti desainnya tolong dibuat karena ini nanti audiensnya atau pasarnya remaja, kalian bikin untuk remaja ya. Tidak usah sampai detail. Nanti ini warnanya kuning ya, yang ini agak pink ya, ini gak usah. Karena orang-orang dengan improvisasi, kreativitas dan keterampilan tinggi dan apalagi untuk mengarah sesuatu yang sifatnya itu inovasi, itu kalau terlalu diarahkan gak jalan. Jadi free reign, tugas-tugas atau pengarahan yang sifatnya free reign, bebas, ini juga tidak bisa diterapkan untuk semuanya. Nah, dari ketiga ini mana yang paling bagus? Kita diskusi nanti ya. Nah, di sini itu ada grafis kepemimpinan. Grafis kepemimpinan ini sebentar saya tunjukkan dengan ini. Ini ada autokratik, ini demokratik, ini free reign. Di sini ada pemimpin dan anggota. Saya akan coba tunjukkan cara membacanya seperti ini. Di sini ada garis tengah ya. Untuk autokratik itu areanya adalah di sini nih. Nah, ini autokratik nih. Artinya apa? Otoriter itu membuat ruang anggota kecil, cuman segini aja. Ini anggota ya di sini ya, kecil. Tapi otoriter membuat ruang untuk seorang pemimpin besar nih. Full di sini nih. Demokratik ini separuh-separuh. Pemimpin memiliki ruang separuh, anggota memiliki ruang separuh. Nah, free reign yang gaya bebas ini kebalikan dari autokratik. Ini pemimpinnya cuman kecil. Dia mengarahkan cuman sekedar targetnya apa, tujuannya apa, prosesnya ke anggota. Jadi ada kebalikan antara autokratik dan bebas. Ini cara membacanya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, karena waktu juga kita akan cut dulu di slide yang terakhir tadi. Kita akhiri untuk podcast yang ini ya.
Kita akan lanjut pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.